Hari ini, seseorang bertanya kepada saya bagaimana melakukan sesuatu dan pikiran pertama saya adalah mengapa anda ingin melakukan itu hanya akan membuatmu jatuh. Dan kemudian pemikiran kedua saya adalah betapa menariknya tantangan mencari tahu cara melakukannya. Jadi kita akan melakukannya hari ini. Kita akan mencari tahu cara menekan tombol di radio anda dan membuat pemancar video anda melewati semua saluran yang tersedia. Lalu doti format sepatu terima kasih seperti menyalakan knop saluran di TV lama. F678 seperti di lokasi band balap 1, kami mengoper tombol lalu berpindah ke band balap 2 dengan menekan tombol. Jelas berhasil. Band balap 3 tekan tombolnya. Berada di band balap 4, tombol tetap ditekan. Kenapa kamu ingin melakukan itu? Saya tidak tahu, tapi tidak bisakah kita belajar banyak dengan mencari tahu cara membuat radio kita melompat melalui lingkaran ini? Ya, kita bisa. Saya Joshua Bardwell akan mengajarkan sesuatu hari ini. Di bawah adalah gambaran bagaimana cara mengkapainya. Karena penerbangan beta memiliki kemampuan untuk mengambil saluran aux dan berdasarkan nilai saluran aux itu, ubah pemancar video, pita, saluran, dan daya. Itulah topik yang pernah saya buat video sebelumnya dan saya akan menautkan video itu dalam deskripsi video di bawah ini. Tapi saya juga akan menunjukkan cara melakukannya di video ini. Dan jadi anda harus terus menonton video ini. Dan kita perlu menekan saklar itu. Tapi biasanya apa yang terjadi saat kita menekan saklar adalah saluran naik tinggi, rendah, tinggi, rendah. Apa yang perlu kita lakukan adalah saluran perlu pergi ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan saya membuat video tentang hal itu sejak lama. Tak masalah, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya di sini. Namun, jika tertarik dengan video lain, tersedia aplikasi dan penjelasan tambahan jika membuka tautan di bawah. Pada akhirnya, kita akan punya tombol untuk mengaktifkan saluran auth ke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan pengaturan pengontrol penerbangan yang menyetel pemancar video ke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dan kemudian hal terakhir yang akan saya simpan sampai akhir video karena itu YouTube dan saya harus menggoda anda dan kemudian membayarnya di akhir. Hal terakhir adalah jika pemancar video mengubah saluran, bukankah lebih baik jika kacamata juga bisa mengubah saluran pada saat yang sama sehingga anda tidak hanya menekan tombol dan sekarang anda tidak bisa melihat? Bukankah akan menyenangkan jika mereka saling mengikuti? Oh ya, itu bisa dilakukan. Radio yang akan saya gunakan untuk demonstrasi ini adalah Radio Master GX12 yang kebetulan menjadi radio driver harian saya saat ini. Namun perlu diketahui, Radio TX Edge manapun bisa melakukan ini dengan langkah serupa. Ada sedikit perbedaan letak tombol, beberapa radio bahkan tidak memiliki tombol sistem, cukup tekan tombol menu untuk masuk ke menu sistem. Pada dasarnya, segalanya di sini bisa dilakukan dengan Radio TX Edge manapun. Biarkan saya memperbesar layarnya agar bisa melihat lebih jelas. Itu berarti Anda tidak akan dapat melihat tombol yang saya tekan, tapi Anda mungkin akan mengetahuinya. Jadi hal pertama yang perlu saya lakukan adalah menyiapkan tombol sesaat ini tepat di bahu radio key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, saluran 1, 2, 3, 5, 7, 8. Dan untuk melakukan itu, kita akan menggunakan variable global. Jadi saya akan menekan tombol model atau tombol menu. Jika radio Anda memiliki tombol menu, itu akan membawa saya ke menu ini. Dan saya akan menuju layer fungsi khusus. Dan kita akan membuat fungsi khusus dan itu akan dipicu oleh. Dan aku akan melanjutkan dan menekan saklar sesaat ini di sini. Itu akan dipicu oleh peralihan sesaat itu dan kami menginginkannya. Itu akan dipicu saat saklar itu dinyalakan. Oke, klik satu kali dan kemudian kita akan pergi dan fungsi khusus ini akan disesuaikan dan fungsi penyesuaian menyesuaikan apa yang disebut variable global dalam variable global HTX. Baiklah, variabel hanyalah semacam tempat sampah yang menyimpan nilai, menyimpan angka, dan mengingat angka. Fungsinya akan dipicu ketika saklar tersebut aktif. Ini akan menyesuaikan variable global, dan variable global spesifik yang dimaksud dalam kasus kami adalah G1. Itu memungkinkan penyesuaian variable global. Contohnya adalah G1. Jika Anda telah melakukan hal lain dengan variable global di radio Anda mungkin sudah menggunakan G1. Untuk hal lain, Anda ingin menggunakan variable global yang belum pernah Anda gunakan sebelumnya. Dan kemudian kita akan menyesuaikan G1. Dan secara default, fungsi adjust mengatur variable global ke nilai tetap. Tetapi kami tidak menginginkan itu. Yang akan kita lakukan adalah menyoroti angka ini di sini
dan tekan panjang, dan kita akan memilih fungsi penurunan kenaikan dan kita akan menambah 1. Bagaimana itu benar? Jadi, jika saya bertambah 1, maka setiap kali saya menekan tombol, variable global akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kemudian akan terus berjalan 89, 10, 1002. Kita perlu mencari cara untuk mengaturnya kembali ke 1, yang merupakan masalah terpisah. Tapi yang benar-benar saya inginkan adalah saya ingin salurannya berubah dari seperti 100 menjadi 100. Itulah yang benar-benar kuinginkan. Mengatur kembali ke 1 masih menjadi masalah tersendiri, namun yang saya inginkannya adalah agar saluran beralih dari on hundreds ke hundreds. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Jadi tunggu 100 hingga 100, yaitu rentang total 200, dan saya ingin 8 divisi adalah 25. Oh, itu sangat nyaman. Jadi sebenarnya yang saya pikir akan saya lakukan di sini adalah saya akan menyesuaikannya menjadi plus 25 dan kami akan mengaktifkan seperti yang selalu Anda lakukan untuk fungsi khusus apapun. Jika saya ingin melihat nilai variable global, saya dapat menekan tombol model dan kemudian halaman ke layar tampilan di sini, layar tampilan. Dan kemudian untuk layar 1 saya akan memilih nums. Dan kemudian untuk yang pertama ini, saya akan menekan panjang 0, klik sekali sehingga berkedip, lalu tekan panjang dan gulir ke bawah ke Gevars, dan sekarang G1 akan ditampilkan di layer 1. Kita akan mundur dari Sun, dan kemudian jika saya menekan telemetri, tombol tele, sekarang saya dapat melihat nilai G1. Dan sekarang jika saya menekan tombol bahu di sini, kita akan melihat kenaikan 25 setiap kali kita menekannya. Itu bekerja dengan luar biasa, tapi itu bukan akhir dari logikanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus dapat mengatur ulang ketika mencapai plus 100. Kita perlu mengatur ulang ke all 100. Inilah cara kita melakukannya. Kita akan menekan tombol model dan halaman ke layar Scalar Logis, dan Scalar Logis digunakan ketika Anda ingin mendeteksi kapan sesuatu telah terjadi. Jadi kita akan memilih Scalar Logis. Sekali lagi, ini adalah model baru, jadi tidak ada Scalar Logis yang ditetapkan. Kami akan memilih Lo1, tetapi Anda akan memilih Scalar Logis yang tidak digunakan Lo1. Fungsi akan menjadi A lebih besar dari X, V1 akan menjadi hal yang lebih besar dari X, dan V2 akan menjadi hal yang lebih besar dari... Dan apa yang sebenarnya akan kulakukan? Aku ingin Givar. Jadi sekali lagi aku akan melakukannya lebih lambat. Untuk V1, saya akan mengklik sampai berkedip, lalu tekan lama dan menu ini akan muncul. Dan kita punya GVR dan kita akan memilih G1 lebih besar dari 100. Jika G1 lebih besar dari 100, maka fungsi logis ini akan menjadi aktif dan lalu apa? Kita akan pergi ke layer fungsi khusus kita. Sekarang kita akan melakukan fungsi khusus baru. Kondisi pemicu akan diklik sekali. Jadi tekan panjang untuk menghadirkan Scalar Logis menu LO1. Fungsi pemicu akan menjadi low yang memicu ketika G1 lebih besar dari hundreds. Dan apa yang akan dilakukan? Itu akan menyesuaikan G1 menjadi nilai 100 dan kami mengaktifkan kotak centang ini seperti yang selalu kami lakukan. Itu menyesuaikan G1 menjadi nilai 100 dengan kotak centang diaktifkan seperti biasa. Ketika G1 mencapai nilai tambah 100, kami akan mengaturnya ke 100 sehingga kami akan mundur dari sini dan kami akan menekan tombol telemetri lagi. Dan sekarang kita dapat melihat G1 berada pada 100 dan mari kita uji perilaku itu. Boom, itu berguling. Ya, itu berfungsi dengan benar. Ya, jadi sangat penting bahwa pada setiap langkah saat Anda membangun logika ini, Anda menguji langkah itu karena Anda dapat dengan mudah membuat kesalahan konyol dan itu tidak berhasil seperti yang Anda harapkan. Ya, berjalan dengan benar. Sekarang kita punya variable global 1 yang meningkat dari 100 hingga 100 saat saya menekan Scalar SH. Selanjutnya, kita perlu menetapkannya ke saluran AUX dan itu cukup mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, saluran AUX perlu ditetapkan, prosesnya cukup mudah. Ini karena tombol model, kami halaman ke layer mixer. Kami memilih saluran AUX. Tidak peduli saluran AUX mana. Meskipun jika Anda menggunakan LRS Express, itu tidak mungkin saluran 5, karena saluran 5 harus dipersenjatai. Jadi kami akan memilih saluran 6. Tidak masalah sumbernya. Klik panjang untuk menghadirkan menu. Pergi ke Gvars. Sumbernya akan menjadi G1. Pergi ke Gvars.
Menurutku itu tidak akan berhasil, tapi mari kita cari tahu. Mungkin itu akan berhasil. Mungkin ini berhasil. Jadi kita akan pergi ke halaman monitor saluran. Kita sedang melihat saluran 6. Itu melakukan sesuatu 2 versus 9 minus 9, 7, 4 minus. Ini menghasilkan nilai dari 2 versus 9 ke minus 9, 7, 4 minus. Sepertinya nilainya tidak tepat. Masalah kita hanyalah variabel global tidak bergerak cukup luas. Itu naik dari 100 menjadi hundreds. Dan untuk alasan apapun ketika itu dipetakan ke nilai saluran, itu hampir tidak bergerak. Jadi kita hanya perlu lebih besar, oke? Dan mari kita lihat nilai apa yang dapat kita tambah sama dengan 25. Aku tidak tahu kawan, kita berada di wilayah yang belum dipetakan di sini. Dan kemudian kita perlu mengubah C itu menjadi sejauh mana kita bisa melangkah. 1024 adalah maksimum. Oke, itu semua berfungsi. Dan bagaimana hal itu diterjemahkan ke saluran? Saluran 6. 1024 batas maksimal. Itu semua berfungsi. Translasinya terhadap channel bagaimana? Channel 6. Jadi sekarang kami memiliki saluran yang berpindah dengan benar dari minus 9 times sub 734824024487397 dan berguling kembali. Jadi saluran 1, 2, 3, 4, 5, and 7, 8, 9. Bagaimana kabarku dengan satu omong kosong? Saya keluar satu karena ada 0 omong kosong. 1, 2, 3, 4, 1. Mencuju apa atau 2, 3, 4, 7, 207 adalah 28.8. Oke, 285. Kita harus merombak ini. Harus membuat kenaikan 285 daripada 250. Karena kita hanya butuh. Kita pergi 0 hingga 7. Bukan 0 hingga 8. Itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Kita akan menyesuaikan G1 dengan 285 dan sebenarnya itu seharusnya melakukannya. Jadi mari kita periksa lagi di sini. Oke, di sini kita pergi saluran 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tidak, itu berguling sampah. Apakah itu harus 285? Karena itu 286 mendorongnya ke atas garis ya. Saya seharusnya membulatkan ke bawah. Itu berguling terlalu cepat. Saya bertambah terlalu banyak. Oke, tidak masalah di sini. Oke, alih-alih 286 kita akan menambahkan 285. Dan sekarang jika kita melihat telemetri. Oke, 1. Oke, 1. Oke, inilah saluran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kembali ke 1. Ya, itulah perilaku yang benar. Dan sekarang jika kita melihat saluran AUX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan kembali ke 1, itulah perilaku yang diinginkan. Kami telah membuat saluran AUX bergerak karena itu seharusnya luar biasa. Apa selanjutnya? Selanjutnya kita harus mengatur pengontrol penerbangan dan kita harus mengatakan bahwa agar ini berfungsi, Anda memerlukan pengontrol penerbangan yang mengaktifkan audio pinter atau telemetri gelandangan. Ini juga tidak akan berfungsi dengan pemancar video digital seperti siput berjalan atau DJI. Mereka melakukan semua manajemen saluran mereka di kacamata, tetapi itu akan berfungsi dengan HD0 atau analog yang keduanya memungkinkan pengontrol penerbangan mengontrol saluran yang akan berfungsi. Paling baik jika Anda memiliki penerima LRS Express, karena LRS Express mendukung fungsi yang juga memungkinkan kacamata mengikuti Anda. Tapi itu tidak benar-benar wajib. Anda dapat mengubah saluran secara manual dalam penerbangan beta yang akan kami masuki. Dan pertama-tama, mari kita periksa apakah benda sialan ini berfungsi. Apakah kita benar-benar punya hubungan? Baiklah, bagus. Kami memiliki koneksi di penerima kami dan kami akan memeriksanya lagi. Tapi itu seharusnya sama. Jika saya menekan tombolnya, kita seharusnya bisa menonton AUX 2 Go naik turun. Sempurna. Dan yang ingin saya lakukan adalah menuliskan angka ini untuk nilai saluran. Jadi itu akan pergi slav 40, 128, 3, 4, 2, 5, 5, slav 1, squid, 5, 8, 12. Jadi itu 1, 2, 3, 4, rhyme, set, 8 saluran. Bagus. Aku akan membutuhkan nomor itu. Kita akan pergi ke tab CLI karena kita harus melakukan ini di CLI. Dan yang akan kita main-main adalah perintah VTX. Perintah VTX memungkinkan saya mengubah pita dan saluran pemancar video berdasarkan nilai saluran AUX dan masing-masing parameter ini mewakili satu hal yang akan berubah.
Sekarang saya punya deskripsi lengkap tentang cara kerja perintah VTX di video lain yang ditautkan di bawah ini. Namun saya akan memandu anda melalui langkah-langkah di sini tentang apa yang perlu anda lakukan agar ini berhasil. Cara kerjanya adalah saya akan mengetik VTX lalu nomor dan nomor itu akan menjadi 0.235.789. Berdasarkan baris mana yang saya perbarui, saya hanya dapat memiliki total 9 baris VTX. Itu sudah cukup bagi saya untuk melakukan apa yang perlu saya lakukan di sini. Selanjutnya kita akan mengetik VTX 0, jadi ini baris. Selanjutnya kita akan mengetik saluran AUX dan saluran AUX berbasis nil. Jadi itu berarti dihitung dari N0 dan maksudnya kita menggunakan saluran 6 AUX 2 tapi kita akan mengurangi 1 dari itu dan menempatkan A1 di sini VTX 01. Jadi apapun saluran AUX yang anda pilih kurangi 1 darinya dan letakkan di sini. Dan kemudian kita akan melakukan balapan band. Band adalah 5 saluran 1. Dan kemudian untuk kekuatannya, kita akan menempatkan 0 karena kekuatannya, kita akan meninggalkannya pada kekuatan apapun yang sudah ada. Kami tidak akan memodifikasinya. Menempatkan 0 pada posisi itu menyuruhnya untuk tidak mengubah kekuatannya. Dan kemudian 2 angka terakhir akan menjadi rentang saluran AUX yang memicu VTX untuk pergi ke saluran pita dan daya ini. Kemudian untuk daya, set pada 0 karena daya sudah ada dan tidak akan diubah. Meletakkan 0 menandakan kekuatan tidak diubah. Rujukan notepad harus 900 untuk angka tempo. Akan tetap di 1000 hingga kisaran 950. Jadi sekarang kita memanipulasi baris kedua. Oke, itu akan menjadi saluran AUX yang sama. Jadi itu akan menjadi satu di sana, AUX 2. Dan kemudian band 5, band balap saluran yang sama, 2 daya 0. Dan kemudian itu akan menjadi 151 melalui. Kita butuh nomor antara 11.1 dan 2283. Katakan saja 1200. Oke, izinkan saya menunjukkan hasil akhirnya karena itu semua sangat membosankan dan membingungkan. Aku akan ketik VTX. Yang saya punya di sini adalah semua baris ini akan didasarkan pada AUX 2. Itulah audio angka di position. Semua baris ini akan menempatkan VTX pada band balap. Semua saluran ini akan meninggalkan daya keluaran seperti dulu. Itulah RT0 di posisi ini. Masing-masing baris akan mengatur VTX ke saluran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan itu akan melakukannya ketika saluran AUX berada di antara nilai-nilai ini. Dan nilai-nilai ini didasarkan pada ini. Nilai saluran AUX yang kami tetapkan ke saklar kami. Jadi saya akan mengetik kata simpan. Kita harusnya bisa pergi ke tab pemancar video. Dan kita melihat di sini bahwa kita berada di band balap 1. Jika saya menekan saklar SH, mari kita lihat apa yang terjadi. Atau, apakah aku perlu pergi dan kembali? Ya, aku melakukan band balap 2. Aku menekan saklar SH sekali lagi. Aku harus pergi dan kembali. Band balap 3. Ya, itu berhasil. Tekan sekali lagi. Kita akan menguji semuanya. Di sini kita berada di band balap 1 dan kita menekan tombol dan band balap 2. Ya, tekan tombolnya. Ya, tekan tombolnya. Band balap 3. Ya, tekan tombolnya. Band balap 4. Ya. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah membuat kacamata Anda mengikuti secara otomatis saat Anda berganti saluran. Jadi Anda menekan tombol ini dan hanya ada blip sesaat dan kemudian Anda kembali dan Anda terbang. Dan itu akan menjadi sesuatu yang akan saya masukkan ke dalam video lain yang melibatkan fungsi yang disebut fungsi LRS Backpack. Ada video tentang pengaturan fungsi LRS Backpack menggunakan Fuzi TBS walau berfungsi dengan hal lain terkait mendukung modul Backpack TBS. Aku akan memasang kartu di layar untuk itu hanya dalam sedetik dan Anda akan mengikuti tutorial itu jika Anda benar-benar ingin. Tapi sebelum kamu melakukan itu, maaf, apakah ini keren? Anda melihat tidak ini hal keren. Ini salah satu yang paling keren dilakukan memberi petunjuk banyak tentang hidup. Jika Anda adalah orang aneh yang sama dengan saya, menurut Anda ini adalah hal paling keren yang pernah Anda lihat, apakah Anda sudah mendaftar untuk Patreon saya? Itu seperti $2,000 sebulan atau apapun. Anda bisa memberiku lebih banyak seperti inflasi adalah kawan-kawan nyata, 145%. Ada tarif 145% pada Patreon saya sekarang. Itu akan memberi saya $2,000. Beri saya 3.45, kunjungi tautan di deskripsi video di bawah. Ini dia. Ini videonya yang kamu suka baik-baik saja, baiklah. Kamu mengerti dengan benar. Mungkin jika tidak ya apapun,
Teruslah tonton tautan video di video ke Patreon. Inilah video tas Ransel LRS, inilah kartunya. Dan jika anda tidak dapat melihat kartunya, ada tautan di bawah dan saya akan melihat anda di one berikutnya. Sangat keren. Aku master penerbangan beta.